Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas hal yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di Indonesia nih teman-teman. Tentang oknum dukun yang banyak melakukan praktek-praktek palsu. Bukannya mengobati, justru malah merugikan banyak orang. Tapi ternyata praktek perdukunan ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja loh teman-teman. Rata-rata, negara Asia tidak asing dengan praktek perdukunan. Seperti halnya di negara Pakistan, di mana masyarakatnya masih banyak yang percaya dukun dan banyak yang menggunakan jasanya. Selain itu, di Pakistan juga banyak dukun-dukun palsu dan banyak juga masyarakat yang tertipu oleh dukun-dukun palsu tersebut. Salah satunya kisah wanita hamil yang ingin merubah jenis kelamin bayinya dengan bantuan seorang dukun. Namun bukannya berhasil, justru malah membahayakan dirinya. Seperti apa kisah dari wanita hamil tersebut? Kita simak video selengkapnya ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke kisahnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. Seorang dokter bernama Haider Khan yang bekerja di rumah sakit di daerah Peshawar, Pakistan, terkejut karena mendapati pasien seorang wanita hamil yang tertancap paku di keningnya. Dokter Haider pun segera memeriksa keadaan wanita yang disembunyikan identitasnya ini. Wanita tersebut masih sadar, namun sangat kesakitan di bagian kepalanya. Dokter Haider pun segera memeriksa seberapa parah paku tersebut menancap di keningnya. Ia memeriksa kepala wanita tersebut menggunakan sinar X. Dari hasil gambar sinar X, paku tersebut menancap dari keningnya menembus ke tengkoraknya. Namun untungnya tidak sampai ke otak. Diketahui juga, paku tersebut memiliki panjang 5 cm. Dokter pun segera melakukan penanganan hal tersebut. Beruntung, dokter berhasil mencabut paku tersebut dan si wanita itu pun selamat. Tim dokter pun menanyakan bagaimana bisa paku tersebut menancap di keningnya. Wanita itu pada awalnya mengaku kalau paku tersebut menancap karena kecerobohannya, sehingga dia tidak sengaja menancapkan paku tersebut di keningnya. Namun, melihat luka di keningnya, tim dokter merasa janggal. Sepertinya ada seseorang yang telah membantu wanita itu memasukkan paku ke dalam keningnya. Setelah didesak, akhirnya si wanita pun mengaku. Nah, pengakuannya ini benar-benar mengejutkan semua orang, teman-teman. Jadi, kronologinya seperti ini. Ketika si wanita tersebut mengetahui kalau dirinya hamil, dirinya merasa sangat khawatir karena si wanita diancam oleh suaminya sendiri kalau dia melahirkan anak perempuan lagi. Karena sebelumnya pasangan suami istri ini telah memiliki 3 orang anak dan semuanya perempuan. Sementara si suami sangat menginginkan anak laki-laki. Karena menurut kepercayaan mereka, anak laki-laki lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi orang tuanya dibandingkan anak perempuan. Menerima ancaman seperti itu, si wanita pun panik dan berusaha mencari jalan keluarnya. Ia pun menceritakan masalahnya pada tetangganya. Si tetangga pun berniat untuk menolong wanita tersebut dengan mencarikan jalan keluar untuk mendatangi dukun. Akhirnya, berkat rekomendasi dari tetangga, si wanita itu pun mendatangi dukun yang dimaksud oleh tetangga. Menurut pengakuan si tetangganya, kalau pernah ada yang sukses untuk merubah jenis kelamin di dalam perut ibunya ketika mendatangi dukun tersebut. Si wanita yang sudah tidak memiliki jalan keluar lain akhirnya menuruti saran dari tetangga tersebut untuk mendatangi dukun itu. Dan di dukun itulah si wanita ditancapkan paku sepanjang 5 cm di keningnya. Selain itu, si wanita juga diberi mantra-mantra oleh si dukun untuk dibacanya agar bisa merubah jenis kelamin yang ada di perutnya, sehingga jenis kelamin di perutnya menjadi laki-laki. Setelah melewati proses itu, si wanita pun pulang ke rumah. Namun ternyata, si wanita merasa kesakitan yang luar biasa di rumahnya. Ia pun berusaha mencabut paku tersebut seorang diri menggunakan tang. Namun ternyata, itu bukanlah hal yang mudah. Si wanita pun semakin menderita. Ia pun menjerit kesakitan. Keluarganya yang mendengar jeritan si wanita itu akhirnya segera menghampirinya. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat ada paku menancap di kening si wanita.
Mereka pun akhirnya membawa si wanita ke rumah sakit. Hingga akhirnya dokter di rumah sakit pun berhasil menolong si wanita tersebut. Namun uniknya, setelah si wanita kembali pulih, dirinya tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun kalau menurutku, si wanita tidak melaporkan karena dia malu telah mendatangi dukun untuk merubah jenis kelaminnya. Tentu hal itu adalah hal yang di luar nalar manusia ya teman-teman. Begitu juga dengan pihak rumah sakit yang tidak melaporkan kejadian tersebut pada pihak polisi. Pihak rumah sakit hanya membagikan kisah si wanita di media sosial. Kemudian berita tersebut menjadi ramai dan viral diperbincangkan oleh warga Pakistan. Setelah berita tersebut viral, ternyata banyak tanggapan dari masyarakat yang berbeda-beda, di mana banyak juga masyarakat yang mengklaim kalau kejadian tersebut adalah hal yang biasa, karena memang banyak warga Pakistan yang masih percaya dukun dan masih banyak yang tertipu oleh dukun-dukun palsu. Namun banyak juga yang mengancam hal tersebut dan menginginkan pihak polisi untuk bertindak, agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang tertipu oleh dukun-dukun palsu. Akhirnya, polisi pun turun tangan. Dengan berbekal foto hasil sinar X di rumah sakit, polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Namun pada saat itu, polisi pun tidak bisa langsung menghubungi si wanita, karena wanita tersebut telah pulang ke rumahnya. Namun, polisi bertekad untuk menangkap dukun palsu tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang mudah tertipu oleh oknum-oknum dukun seperti dukun palsu tersebut. Nah, itu dia teman-teman, kisah dari si wanita hamil yang mencoba untuk merubah jenis kelaminnya dengan pergi ke seorang dukun. Semoga dengan adanya kisah ini, kita bisa semakin pintar untuk berbuat sesuatu. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari kisah ini, di mana orang tua seharusnya menerima apapun jenis kelamin anaknya, karena baik laki-laki atau perempuan itu sama saja. Yang penting kita bisa mengurusnya dengan baik. Kedua, jangan mau percaya dengan dukun. Kalau kita menginginkan sesuatu, langsung saja kita meminta pada yang maha kaya dan maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.